PPATK sebagai intelijen di bidang keuangan atau Financial Intelligence Unit memiliki kewenangan utama yang salah satunya adalah kewenangan untuk meminta penyedia jasa keuangan atau PJK, di mana salah satunya adalah bank, untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau patut dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Dengan kejadian adanya viral Pondok Pesantren Al Zaitun, kami semuanya pemerintah kabupaten juga bekerja keras untuk pengecekan aset-aset yang ada di wilayah Al Zaitun, termasuk kepemilikan secara pribadi atau kepemilikan atas nama orang lain tapi diakui oleh sebagai lahannya Al Zaitun itu seperti apa, karena banyak yang belum terdaftarkan. Kalau memang ada unsur tidak pidananya atau dugaan tidak pidananya, maka nanti kita akan koordinasikan dengan Polda untuk diserahkan kepada Baris Krim Polri. Kaitan ini pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya undang-undang perampasan aset tindak pidana. Aset mewah Ponpes Al Zaitun disegel Pemkab Indramayu. Panji Gumilang pernah memamerkan depan kemenak. Dikutip dari surya.co.id, pondok pesantren Ponpes Al Zaitun yang kini ramai disorot karena diduga menyebarkan aliran sesat dan mendukung Gerakan Negara Islam Indonesia (NII), ternyata memiliki aset yang fantastis. Aset paling tampak dari Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang yakni bangunan pondok beserta lahannya seluas 1.200 hektar. Selain itu, Ponpes Al Zaitun ternyata juga memiliki galangan kapal megah. Panji Gumilang bahkan sempat membangga-banggakan galangan kapal tersebut saat kunjungan ke Menak Jabar beberapa waktu lalu. Panji Gumilang menyebut galangan kapal dengan nama Pelabuhan Samudra Biru. Di sana diproduksi kapal berukuran hingga 600 gross ton (GT). Lokasi galangan kapal itu berada di jalur Pantura, Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Belakangan diketahui, galangan kapal milik Panji Gumilang tersebut disegel oleh pemerintah daerah. Penyegelan itu diketahui perihal perizinan yang belum ditempuh oleh Panji Gumilang. Ia disegel karena ada salah satu perizinan yang belum selesai, ujar Bupati Indramayu, Nina Agustina kepada tribuncirebon.com, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Nina menyebut, penyegelan galangan kapal milik Syekh Panji Gumilang itu sudah dilakukan sejak 2022 lalu. Sampai saat ini, galangan kapal itu masih disegel pemerintah daerah. Nina menegaskan, semua hal yang tidak ditempuh perizinannya akan ditindak tegas oleh pemerintah. Ia juga tidak membeda-bedakan siapa pemilik usaha tersebut. Semua pasti akan disegel oleh saya kalau memang peraturan atau perizinannya tidak ditempuh, semua diperlakukan sama, ucap dia. Terpisah, Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Indramayu, Teguh Budiarso mengatakan, perizinan yang belum dipenuhi Panji Gumilang yakni persetujuan bangunan gedung, PBG. PBG itu persetujuan bangunan gedung, kalau dulu itu IMB, ujar dia kepada tribuncirebon.com, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Menurut Teguh, saat membangun galangan kapal megah tersebut, tidak ada perizinan yang dibuat ke pemerintah daerah. Hingga akhirnya, pemerintah melakukan sidak, di sana, pihak galangan kapal tidak bisa menunjukkan PBG. Petugas pun langsung melakukan penutupan pada Oktober tahun 2022 lalu. Jadi langsung kita tutup, ini tidak ada izin, ujar dia. Disampaikan Teguh, setelah dilakukan peneguran, pihak Panji Gumilang sekarang ini tengah menempuh proses perizinannya. Termasuk menempuh izin andalalin atau analisis dampak lalu lintas ke Kementerian Perhubungan. Mengingat, lokasi galangan kapal itu berada di jalur Pantura atau jalan nasional. Di dalam galangan kapal tersebut, diketahui Panji Gumilang tengah memproduksi kapal berukuran besar hingga 600 gross ton (GT). Lokasi galangan kapal itu berada di jalur Pantura Blok Cibiuk, Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu. Namun, karena tak kantongi izin, petugas menghentikan semua aktivitas di sana. Kemarin kita juga cek lagi ke lokasi, galangan kapal itu masih ditutup, gak ada aktivitas sampai hari ini di sana, ucap dia. Sebelumnya,
Kejanggalan-kejanggalan di Ponpes Al Zaitun dibongkar pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center. Ken Setiawan yang merupakan mantan pengurus Ponpes Al Zaitun bahkan tak segan-segan menyebut ajaran di pesantren tersebut sesat. Bahkan dia menyebutkan ada dugaan pemerasan terhadap umat hingga praktek pelacuran yang mewarnai kontroversi Ponpes Al Zaitun. Hal ini dibeberkannya saat ditemui seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu, Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Menurut Ken Setiawan, pihak Ponpes menggunakan surat Al-Quran Tadabur 9:103 untuk menarik iuran paksa dengan dalih infak. Besaran infak itu tergantung daerahnya, di NII itu ada desa maju dan desa tertinggal. Kalau desa maju infaknya per bulannya sekitar 12 miliar rupiah dan kalau desa tertinggal sekitar 5 miliar rupiah, ungkap Ken Setiawan, dikutip tribuncirebon.com. Apabila tak bisa membayar, maka pihak Ponpes menawarkan cara lain untuk memenuhi infak tersebut. Antara lain dengan menjual anak kandung, bahkan menjual diri. Kamu kan gak punya infak, nanti saya kasih infak tapi bayi kamu buat saya, tutur Ken Setiawan menirukan perkataan pihak Ponpes. Bila anak tersebut diserahkan, orang tua tak diperbolehkan bertemu buah hatinya hingga banyak yang menjadi gila akibat depresi. Bahkan, jemaah perempuan ada yang sampai menjual diri dan rela digilir 4 laki-laki demi bayar infak. Ken yang menjadi pengurus Ponpes Al Zaitun tahun-tahun 2000 sampai tahun 2002 tersebut menyebutkan bahwa ajaran yang diberikan mengolaborasikan ajaran Islam Bugis dan kelembagaan kerasulan. Dia menggabungkan beberapa agama menjadi satu lalu menggunakan logika akal, ujar Ken Setiawan dikutip tribuncirebon.com. Selain itu, ada sejumlah rukun Islam yang diubah, diantaranya ketentuan naik haji dan lempar jumrah. Alih-alih ke Mekah, jemaah diajari menunaikan ibadah haji dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun seluas 1.200 hektare dengan mobil. Melempar jumrah pun dilakukan memakai sak semen. Ken Setiawan juga menyebut pihak Ponpes menunjukkan indikasi gerakan makar. Pasalnya, mereka menilai Indonesia yang berdasar hukum Pancasila masih jahiliyah sehingga pengikutnya tak diwajibkan untuk salat. Mereka sebenarnya dididik untuk menjadi seorang negarawan bukan agamawan. Maka tidak heran di Al Zaitun ibadah pakai jas, pakai dasi, beber Ken Setiawan. Pihak Ponpes juga menganggap negara di luar Islam adalah kafir dan mengubah syahadat tiada Tuhan selain Allah menjadi tidak. Ada negara selain negara Islam, sejatinya ini adalah gerakan makar NII, tegas Ken Setiawan. Kalau Kemenak melihat kurikulumnya memang tidak ada yang aneh, tapi kalau melihat hidden kurikulumnya ini adalah sebuah gerakan intelijen, pungkasnya. Terbaru, ribuan massa akan berunjuk rasa ke Ponpes Al Zaitun Indramayu besok, Kamis, tanggal 22 Juni tahun 2023. Surat pemberitahuan aksi tersebut juga sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Mereka mengatasnamakan diri Forum Solidaritas Dharma Ayu. Dalam aksi itu, mereka mengaku akan mengerahkan 10.000 orang guna mendemo Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang tersebut. Kapolres Indramayu, AKBP Fahri Siregar mengatakan, untuk mengamankan jalannya aksi, polisi sudah melakukan persiapan. Persiapan kita sama seperti unjuk rasa kemarin, lalu cara bertindak dan pola pengamanannya juga sama, ujar dia kepada tribuncirebon.com, Rabu, tanggal 21 Juni tahun 2023. Kapolres Indramayu menyampaikan, bakal ada sekitar 1.200 personel polisi yang akan diterjunkan untuk mengamankan jalan aksi. Jika dibutuhkan, Polres Indramayu juga akan meminta bantuan dari Polda Jabar dan juga Polres penyangga di sekitar wilayah Kabupaten Indramayu. Tapi masih kita update ya, dan apakah nanti ada bantuan dari Polda sekian banyak atau dari Polres penyangga sekian banyak, kita masih lihat situasi dahulu, ucap dia. Di sisi lain, AKBP Fahri Siregar juga mengimbau kepada para pendomo untuk bisa menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib dan kondusif. Termasuk kepada masyarakat yang berada di sekitaran Ponpes Al Zaitun, polisi akan melakukan pengalihan arus sementara guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Pada kesempatan itu, pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga keamanan demi kondusivitas daerah, dan kepada masyarakat kami imbau untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, ujar dia. Aksi massa besok dipicu ucapan Panji Gumilang yang mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW bukan kalam ilahi.